surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami. Dan kami mau mengatakan dari hati kami bahwa kami mencintai-Mu lebih daripada apapun. Lebih daripada semua jalan di dunia ini. Bahkan lebih daripada hidup itu sendiri. Kami mencintai Engkau. Biarlah kata-kata ini keluar dari hati kami Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyian, tapi merupakan pengakuan kami yang sungguh-sungguh mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Itu Tuhan, biarlah saat ini Engkau lawat kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar boleh percaya. Dan ketika kami percaya, kami taat dan setia melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jeret, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema parousia. Parousia itu artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahasa Yunani, parousia. Dan terus terang tema ini bukan tema yang disukai untuk dibahas. Parousia ini, second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali, jarang mau dibahas. Kenapa? Karena dua alasan. Alasan pertama karena memang susah. Dan kini bicara soal kedatangan Yesus yang kedua, soal akhir zaman, dan penafsirannya perlu penelaahan yang mendalam untuk dan bisa kemana-mana kalau kita mencoba membahas tentang parousia. Itu satu alasan. Tapi alasan yang kedua yang sebenarnya lebih banyak menjadi alasan, itu karena kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita takut dengan begitu banyaknya penafsiran yang ada. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, yang bicara secara masif tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi penafsirannya banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan banyak juga yang aneh-aneh. Sehingga kalau orang bicara tentang akhir zaman, kebanyakan pendeta, pengkhotbah akan berhati-hati dan bahkan enggan. Jangan bahaslah, nanti salah ngomong lagi atau gimana gitu ya. Ya itu. Tapi teman-teman, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus menyampaikan apa yang Alkitab katakan. Itu prinsip. Jadi bagi anak-anak teologi kalau belajar homiletik bagaimana berkhotbah, prinsipnya adalah kalau Alkitab mengatakannya, kita juga harus mengatakannya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali, ini dikatakan di Alkitab. Yesus mengatakannya. Karena Yesus mengatakannya, maka kita tidak bisa mengabaikan untuk membicarakannya. Beda kalau misalnya ini sesuatu yang di Alkitab nggak jelas gitu. Kalau di Alkitab nggak terlalu jelas, ya kita juga nggak usah ngotot untuk bicara kencang tentang hal itu, seperti itu. Tapi soal kedatangan Yesus yang kedua kali, soal parousia, di Alkitab ada. Dan di perikop kita hari ini,
Yesus bicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, suka atau enggak suka, kita perlu membicarakannya. Hari itu akan datang. Karena itu, bagaimana sikap kita? Kalau kita baca tadi ayat 25, agak serem kan? Akan datang tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Teman-teman, serem banget. Hari itu menyeramkan. Tapi hari itu, ini Yesus yang ngomong kok. Ini bukan penafsiran, ini Yesus yang katakan. Hari itu akan datang. The day will come. Itu pasti, karena Yesus yang mengatakannya. Yesus nggak bohong dong kalau Yesus mengatakannya. Dan hari yang seperti apa? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Teman-teman pernah takut, merasa takut? Takut yang serem banget? Tapi Yesus mengatakan hari itu akan datang di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Teman-teman, kita bisa begitu takut ketika bagaimana? Ini sedikit bicara soal psikologi manusia. Seseorang bisa begitu takut ketika dia melihat tidak ada jalan keluar. Ya kan? Ketika ada masalah begitu besar dan tidak ada jalan keluar, maka kita akan diliputi ketakutan. Teman-teman pernah berada pada posisi itu? Begitu keadaan ini begitu menakutkannya dan kita nggak bisa melihat jalan keluar. Nggak bisa lari dari keadaan ini, harus hadapi. Takut nggak? Itu menakutkan sekali. Dan keadaan ini bisa berwujud macam-macam. Bagi anak, itu bisa ketika dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan dan tahu dia akan dihukum oleh bapaknya karena kesalahannya besar sekali. Nah itu kecemasannya itu bisa bikin anaknya mati ketakutan. Ada cerita seorang anak yang membunuh ibunya. Membunuh ibunya karena dia gimana? Dia takut karena dia nggak juara satu. Ya, ibunya itu menuntut, sangat demanding. Anaknya harus juara satu. Kalau nggak juara satu dihajar, dihukum dengan berat, dihukum fisik, dihajar. Nah, ketika anak ini nggak juara satu, dia nggak bisa tidur. Dia dimarahin habis-habisannya, oleh ibunya. Lalu ibunya bilang, mengakhiri pembicaraan dengan, kita lanjutkan besok pagi. Lanjutkan besok pagi, bagi si anak adalah waktu yang menakutkan sekali. Dia begitu takut besok pagi akan tiba. Dan apa yang harus dilakukan? Pilihannya dua. Dia yang mati, dia bunuh diri atau apa. Dan dia melakukan pilihan yang kedua, dia bunuh ibunya. Dia bunuh ibunya supaya besok pagi nggak datang. Dan dia nggak dimarahi oleh ibunya. Menyeramkan ya ceritanya. Tapi itu terjadi, itu kisah nyata. Nah teman-teman, ketika kita menghadapi keadaan yang begitu menakutkan, kita bisa nekat. Karena kita perlu escape, kita perlu jalan keluar. Kita perlu pelarian dari keadaan itu. Parousia, kedatangan Tuhan yang kedua kali akan didahului dengan hari di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Bisa bayangkan teman-teman? Mati ketakutan karena kecemasan. Begitu menakutkannya keadaan itu, gak bisa lari. Ketika melihat benda-benda langit jatuh, ketika melihat gelombang laut yang begitu tinggi, ada filmnya. Film apa sih yang dulu itu? Film 2012. Nah, kalau mau membayangkan ketakutan, nonton film 2012. Begitu mengerikan. Yesus bilang, hari itu akan datang. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar pesan ini? Ketika kita mendengar pesan bahwa that day will come, hari itu akan datang, bagaimanakah kita menghadapinya? Itu kan pertanyaannya. Hari itu akan datang. Dan hari itu begitu menakutkannya. Itu bukan hari yang biasa. Itu hari yang sangat amat menakutkan. Saking menakutkannya orang mati. Bukan karena bencananya, mati karena takutnya. Haleluya. Jadi gimana teman-teman? Membayangkan ini kita akan seperti apa? Akan takut?
Tapi teman-teman, Yesus mengatakan hal ini bukan untuk menakut-nakuti. Nah ini satu hal yang saya kira berharga untuk kita renungkan. Satu hal yang saya kira penting untuk kita ingat. Orang Kristen ketika bicara akhir zaman, kita gereja ketika bicara akhir zaman, kita bukan bicara kiamat. Anak kecil kalau dengar kata kiamat takut, ya kan? Tapi orang Kristen bicara akhir zaman itu beda dengan bicara kiamat. Karena Yesus membicarakannya dalam konteks bukan menakut-nakuti. Bagi kita, akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan berita atau kabar menakutkan. Itu teman-teman catat dulu. Akhir zaman bukan berita menakutkan. Akhir zaman tidak dimaksudkan untuk menjadi cerita yang menakutkan. Yesus tidak mengatakan itu untuk menakut-nakuti kita. Tentu setiap orang Kristen harus sadar ini. Kita harus mengingat akhir zaman bukan sebagai momen ketakutan. Itu bukan momen ketakutan. Nah itu kalau ada pengkhotbah yang berkhotbah tentang akhir zaman dengan nuansa menakut-nakuti, itu salah. Karena Yesus membicarakannya bukan untuk menakut-nakuti kita. Akhir zaman, kata Yesus, adalah hari penyelamatan, teman-teman. The day of redemption. Hari penebusan. Hari di mana semuanya selesai dan kita diterima oleh Tuhan kita. Kita diterima oleh Bapa kita. Akhir zaman bagi orang Kristen itu harus dipandang sebagai hari kemenangan. Hari ultimate victory. Kemenangan tertinggi bagi kita. Itu ketika parousia. Ketika Yesus datang kembali. Karena itu kita harus menaruh di pikiran kita, di hati kita, akhir zaman itu sebagai finish line, garis akhir dari semua perjuangan kita, dari semua perjalanan kita, dari semua perlombaan iman yang kita lakukan. Perlombaan itu menjadi berarti karena ada garis finish. Begitu kan? Main bola akan menjadi membingungkan kalau nggak ada gawang. Ya enggak? Kalau nggak ada tiang gawang lawan, itu kita akan bingung. Ini main bola buat ngapain? Oper-operan aja, lari-lari aja. Kan nggak bisa. Karena itu tiang gawang itu bahasa Inggrisnya goal. Goal itu artinya tujuan. Perlombaan itu harus ada tujuannya. Perlombaan itu harus ada akhirnya. Perjalanan pun sama. Hidup ini kan perjalanan, iman ini kan perjalanan. Perjalanan itu harus ada tujuannya. Dan tujuan akhir perjalanan kita, garis finish dari perlombaan iman kita itu adalah parousia. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Hari penyelamatan. Yesus mengatakan kepada murid-murid, yang tadi kita baca teman-teman. Apabila semuanya itu mulai terjadi, di ayat 28, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Teman-teman, Yesus bicara tentang hari yang menakutkan. Orang akan mati ketakutan melihat keadaan itu. Tapi kamu pengikut Kristus, kamu murid-murid Kristus. Yesus mengatakan, kamu pengikutku, murid-muridku. Ketika semuanya itu mulai terjadi, apa yang kita lakukan? Bukan lari sembunyi. Tapi bangkitlah, angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penebusanmu sudah dekat. Garis finishmu sudah dekat. Nah ini teman-teman. Ini yang kita harus pahami. Banyak sekali pengajaran tentang akhir zaman. Pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi begitu dengar itu semua pada ketakutan. Bukan begitu nuansanya. Ketika mendengar bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya, kita harusnya bersuka cita. Kenapa? Karena itu artinya finish line bagi kita, garis finish bagi kita.
Seandainya dalam hidup kita ini terjadi, Yesus mengatakan, bangkitlah, angkat muka. Biasanya kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita tutup muka. Ya kan? Itu refleks manusia untuk melindungi diri. Tutup wajahnya, lindungi kepalanya. Tapi Yesus mengatakan kalau itu terjadi, bangkit, angkat mukamu. Lihat, penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Susah amin dengan hal ini. Hanya satu macam orang yang gak bisa amin dengan hal ini. Yaitu orang yang tidak ikut berlomba. Orang yang tidak ikut berjalan. Kalau ini bukan perjalananmu, ini bukan tujuanmu. Ya kan? Kalau ini bukan perjalanan imanmu, maka ini bukan tujuanmu. Kalau ini bukan perlombaan imanmu, maka ini bukan hari kemenanganmu. Tapi kalau ini adalah perjalanan imanmu, kalau ini adalah perlombaan imanmu, maka ini adalah juga hari kemenanganmu, garis finishmu. Karena itu teman-teman, angkat muka, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu berikutnya Yesus bicara soal perumpamaan. Yesus bilang, ya kita bisa lihat kan, konteks Yesus ini di Timur Tengah 2 musim. Di Israel itu punya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Tapi panasnya panas banget, dinginnya ada salju. Gitu kan. Jadi di Israel itu nggak ada musim gugur, musim semi. Habis musim dingin langsung musim panas gitu ya. Karena cuacanya seperti itu. Kalau di Korea habis musim dingin ada musim semi dulu. Ketika salju mulai mencair dan kemudian bunga-bunga mulai bermekaran, kita tahu musim dingin sudah berakhir. Kalau mau menjelang musim dingin ada musim gugur. Ketika daun-daun mulai berjatuhan, mulai meranggas, itu artinya musim gugur akan tiba dan sebentar lagi akan musim dingin. Nah, kita bisa tahu kalau di Indonesia musimnya lebih banyak. Ya kan, ada musim duren, musim mangga, musim rambutan gitu. Yang Yesus bilang begini, kita manusia bisa membedakan musim. Ya kan? Di daerah yang 4 musim bisa membedakan kapan musim semi akan tiba, kapan musim panas, kapan musim dingin. Kita di Indonesia yang begitu kaya dengan buah-buahan tropis, kita bisa tahu kapan musim rambutan, kapan musim duren, kapan musim mangga. Kita bisa tahu. Karena itu Yesus mengatakan, kita juga bisa merasa kalau harinya itu sudah dekat. Intinya Yesus mengatakan bahwa begini, itu pasti akan terjadi. Kita nggak tahu kapan, karena Yesus mengatakan anak manusia pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang satu hal kita tahu adalah itu pasti akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah teman-teman, akhir zaman akan terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi. Karena Yesus mengatakannya. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh mengabaikan kebenaran ini. Kita tidak boleh hidup seolah-olah tidak ada akhir zaman. Itu keliru. Kita tidak boleh hidup seolah-olah Yesus tidak akan datang kembali. Pengharapan kita itu bisa ada karena keyakinan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan keyakinan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya itu bukan keyakinan kosong. Karena Yesus sendiri menjanjikannya. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ketika kita memulai perjalanan teman-teman, kita memulai perjalanan dengan hati yang bersemangat. Begitu enggak sih? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, awal perjalanan itu penuh semangat, pasti. Kenapa kita semangat di awal perjalanan? Karena pikiran akan tujuan, ya kan? Awal sebuah perjalanan itu menjadi exciting karena tujuan. Itu pasti. Setiap orang yang memulai perjalanan akan bersemangat ketika ingat tujuannya. Tapi ketika perjalanan mulai dilakukan,
kita kemudian merasakan ternyata perjalanannya panjang ya, gitu kan. Di perjalanan bisa mabuk. Setiap perjalanan, kalau kita ingat tujuan, itu exciting. Tapi setiap perjalanan pasti ada lika-likunya. Di dalam perjalanan kita akan bertemu orang-orang. Di dalam perjalanan kita akan bertemu keadaan dan situasi. Keadaan dan situasi bisa mematahkan semangat. Keadaan dan situasi bisa bahkan membuat kita sakit dalam perjalanan. Tapi teman-teman, kata Yesus, angkat muka, lihat, tujuannya sudah dekat. Yang membuat kita bisa kuat teman-teman, yang membuat kita bisa kuat dalam perjalanan iman kita ini, adalah ketika kita angkat muka dan ingat tujuan kita. Ketika kita angkat muka dan ingat garis finish yang menantikan kita. Karena itu teman-teman, the second coming, parousia, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kebenaran yang kita harus sering ingat. Kebenaran yang kita harus sering bicarakan. Karena tanpa kebenaran ini, perjalanan kita, semua lika-likunya, suka dukanya, kesakitan, penderitaan di dalam perjalanan ini akan menjadi terlalu berat untuk kita tanggung. Akan menjadi terlalu berat untuk kita lewati. Kalau tidak ada tujuan. Kalau tidak ada garis akhir yang kita tuju. Ketika kita mulai terjun ke pelayanan, ada semangat yang berapi-api. Ketika lulus sarjana teologi, ada semangat yang berapi-api. Ketika mulai pelayanan, diutus, ada semangat yang berapi-api. Tapi ketika mulai ketemu orang-orang dalam pelayanan, ketika mulai ketemu rekan-rekan sepelayanan, mulai ada gesekan, mulai ada kepahitan, mulai ada luka, mulai ada kekecewaan. Tapi teman-teman, saya kasih tahu berita buruknya. Itulah hidup. Hidup ini selalu akan membawa orang-orang yang tidak menyenangkan. Hidup ini akan selalu membawa persoalan. Yesus tidak pernah janji langit akan selalu biru kan? Tapi dia janji dia akan bersama kita. Yesus malah bilang di Injil Yohanes, aku meninggalkan mereka di dunia ini. Yesus naik ke surga duluan, tinggalin kita di dunia ini. Yesus bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya teman-teman, kalau ketemu orang jahat itu wajar sekali. Kalau ketemu keadaan yang menyulitkan, menyengsarakan itu wajar sekali. Kenapa? Karena itulah hidup yang Tuhan mau kita hidupi. Tetapi keadaan seperti itu bukan alasan untuk kita menyerah. Keadaan seperti apapun yang menyulitkan kita itu bukan alasan untuk kita berhenti. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, kita nggak sampai tujuan, ya kan? Kalau misalnya lihat naik kapal laut ke Kupang, lalu gelombangnya tinggi, lalu udahlah kita nggak jadi berangkat, kita terjun ke laut aja. Nggak ada orang yang mau terjun ke laut kan? Tetap di kapal. Kenapa? Karena kalau dengan tetap di kapal kita akan sampai tujuannya. Dan itu kalau perjalanan imanmu hari-hari ini lagi susah. Perjalanan imanmu hari-hari ini lagi penuh dengan gelombang badai cobaan. Jangan lompat dari kapal. Jangan turun dari kapal. Tetap aja di kapal itu. Biar sampai tujuannya. Dan Yesus memberikan cerita ini. Lihat. Hari itu akan datang. Itu pasti akan terjadi. Yesus menjanjikan kepada kita. Yaitu orang Kristen, anak-anak Tuhan harus bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai apa? Sebagai garis akhir kita. Sebagai hari kemenangan kita. Itu akan terjadi, teman-teman. Itu akan terjadi. Karena itu, jangan lengah. Yesus mengatakan berikutnya. Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. 3 hal yang kita harus waspadai, kata Yesus. Makanya tadi saya kaget Kak Willy pilih lagu More Than Anything. More than anything.
more than worldly way, more than life itself. I love you Jesus. Mencintai Yesus lebih daripada apapun, lebih daripada semua jalan dunia ini, lebih daripada hidup itu sendiri. Mencintai Yesus. Yesus mengatakan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Hari itu akan datang, hari itu pasti terjadi. Bagian yang kita harus lakukan bukan takut teman-teman, tapi ingat, berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan syarat, jangan dipenuhi hidup kita jangan dipenuhi oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Pesta pora, kemabukan, itu sesuatu yang membuat kita lengah. Ya kan? Ketika kita menjalani hidup kita akan mengalami pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan. Tapi jangan terlena di situ. Itu cuma bagian dari perjalanan. Haleluya. Banyak hamba Tuhan jatuh bukan karena persoalan, tapi jatuh justru karena keberhasilan. Ketika jemaat bertambah, perpuluhan bertambah, pemasukan bertambah, punya gedung sendiri, namanya makin terkenal, menjadi makin besar perutnya. Akhirnya terlena. Dan Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Ketika ada keberhasilan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tapi jangan dipenuhi oleh itu. Pesta pora. Lalu kemabukan. Kemabukan itu teman-teman, itu artinya kita tidak menguasai diri. Kita begitu tenggelam dalam sesuatu sehingga kita nggak bisa kuasai diri kita lagi. Orang mabuk nggak bisa kontrol mulutnya kan. Tapi kemabukan itu artinya kehilangan penguasaan diri. Kita bisa kehilangan penguasaan diri ketika kita menenggelamkan diri kita pada sesuatu. Dan orang bisa menenggelamkan dirinya pada sesuatu ketika apa? Ketika dia sedang melarikan diri. Mencari pelarian. Mencari escape dari persoalan. Ada banyak persoalan, akhirnya udah lupain aja lah caranya dengan menenggelamkan diri pada sesuatu yang membuat dia lupa akan persoalannya. Teman-teman, orang Kristen enggak kayak gitu. Kalau ada persoalan kita hadapi dengan iman kepada Allah dalam Kristus Yesus. Kita enggak cari pelarian dan tenggelam dalam pelarian itu. Jadi keberhasilan, persoalan, kegagalan, itu tidak boleh menenggelamkan kita. Dan yang ketiga Yesus mengatakan, kepentingan-kepentingan duniawi, worldly way. Kepentingan duniawi maksudnya apa? Soal-soal penghidupan, soal makanan, soal minuman, soal pakaian, soal gengsi. Orang Kristen, pengikut Yesus, tidak tenggelam oleh hal itu. Yesus mengatakan kalau ada makanan, ada minuman, ada baju yang untuk dipakai, ada tempat tinggal, cukuplah. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita nggak hidup demi gengsi. Hidup ini adalah perjalanan iman menuju garis akhir. Oleh karena itu berjaga-jaga dan berdoalah. Bagaimana orang Kristen hidup? Orang Kristen hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Berdoa artinya kita bicara kepada Tuhan keadaan kita. Kehidupan Kristen teman-teman sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat sederhana. Sederhananya bagaimana? Kita baca Alkitab dan lakukan. Ketika ada persoalan kita berdoa kepada Tuhan. Ketika ada apapun kita bicara kepada Tuhan. Teladan kita Yesus. Yesus bicara kepada Bapa. Pagi hari dia berdoa, malam hari dia berdoa, sepanjang hari dia pelayanan. Itu hidup Yesus. Hidup kita pun seperti itu. Punya waktu berdoa kepada Tuhan. Punya waktu merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita aktif, kita melayani Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Teman-teman, hari itu akan tiba. Karena itu, sebagai penutup, ingat ini. Kita, setiap perjalanan, every journey, teman-teman, every journey begins with the end in mind. Semua perjalanan selalu dimulai dengan memikirkan tujuan.
Betul nggak? Every journey begins with the end in mind. Kehidupan iman kita, kehidupan Kristiani kita juga harus selalu kita jalankan dengan tujuan itu ada di kepala kita. Untuk apa kita hidup? Untuk tujuan kita. Yesus datang yang kedua kali dan kita menyambut dia. Bila namaku dipanggil, aku ada. Pastikan itu teman-teman. Mau berjalan bersama Yesus? Apakah ini perjalananmu teman? Kalau ini perjalananmu, maka tujuan ini adalah tujuanmu. Hari ini, saya mau akhiri dengan kita merenungkan ini teman-teman. Tundukkan kepalamu, ambil waktu merenungkan pertanyaan ini. Apakah ini perjalananku? Apakah ini tujuanku? Kalau ini adalah perjalananmu, maka Parousia adalah tujuanmu. Dan kalau Parousia adalah tujuanmu, maka Yesus ada bersama dengan engkau. Ambil waktu sejenak teman-teman untuk merenungkan ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memulai perjalanan kami karena kasih karunia. Ketika kami menjalani perjalanan ini, kami menemukan begitu banyak hal yang kami harus hadapi. Kami mengalami kekecewaan, kami mengalami luka, kami mengalami kegagalan. Tapi kami juga mengalami pencapaian-pencapaian oleh karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau ingat, Tuhan yang memulai yang baik bersama dengan kami, Tuhan juga akan menyertai kami sampai akhirnya. Dan Tuhan telah menjanjikan kepada kami, bahwa akhir itu, garis akhir itu, pasti akan datang. Kami akan mencapai tujuan itu. Ketika kami berjalan terus di jalan ini bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, hamba mau berdoa buat anak-anakmu yang mendengarkan firman ini. Bila hari-hari ini adalah perjalanan yang membawa banyak luka. Bila dalam perjalanan kami akhir hari ini kami mengalami kekecewaan, kepahitan, kesukaran. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Kami belum mengakhiri perjalanan. Kami masih di dalam perjalanan. Yang penting bagi kami adalah tetap pada tujuan kami. Tetap berada pada jalur perjalanan yang benar. Karena Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah pertolongan kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami mau berjaga-jaga dan berdoa. Kami mau melihat tujuan kami nyata. Dan kami akan mencapainya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. So my love you have been